Pemirsa, kita awali Ayu sore hari ini dengan informasi pendamping Bobi Nasution di Pilkada Medan, Aulia Rahman, yang berharap agar suasana Pilpres 2019 tidak dibawa ke Pilkada. Rival menantu Presiden Joko Widodo tersebut juga ingin setiap Pilkada berjalan demokratis. Dipercaya menjadi pendamping Bobi Nasution di Pilkada Medan, politisi Partai Gerindra Aulia Rahman meminta kepada seluruh masyarakat Kota Medan untuk tidak membawa suasana Pilpres pada Pilkada Medan 2020. Ketua Komisi 2 DPRD Kota Medan tersebut berharap masyarakat Kota Medan jangan mau dibenturkan antar pendukung. Menurut Aulia, bergabungnya dua partai besar PD Perjuangan dan Gerindra pada pemilihan wali kota Medan 2020 adalah demi mewujudkan Indonesia damai. Jangan kita dibenturkan sesama anak bangsa atau akhirnya kita yang rugi dan dimanfaatkan oleh asing. Itulah diambil kesimpulan oleh dua partai besar ini bergabung demi apa? Indonesia damai. Itu yang baik. Jadi kita harus paham, jangan sampai kita dipolitisir dan kita terpecah belah. Sebelumnya beredar kabar jika sejumlah kader Partai Gerindra Kota Medan menolak pengusungan Aulia Rahman. Mereka lebih menginginkan sosok Iwan Ritonga yang diusung di Pilkada Medan. Dari Medan, Sumatera Utara, Said Ilham, iNews melaporkan. Di tengah suhu politik yang kian menghangat, bakal calon wali kota Medan, Sumatera Utara, Ahyar Nasution, meminta seluruh pendukungnya mengedepankan politik santun dan beretika. Ahyar meminta para relawan tidak menyerang lawan dengan cara yang kurang baik. Ketua Relawan Kawan Setia Ahyar Nasution, Rijal Sipayung, mengaku seluruh relawan Ahyar kian solid dan optimis mampu meraih kemenangan di Pilkada Kota Medan 2020. Solid, tetap semangat, tetap mengedepankan cara-cara yang baik, ya, yang sopan, dan kemudian jangan menyerang lawan itu dengan cara-cara yang tidak baik. Sejatinya bergerak atas dasar keikhlasan kawan-kawan, atas semangat sebagai anak Medan yang memang kami melihat bahwa sosok Bung Ahyar Nasution itu memang pantas dan punya pengalaman yang lebih untuk bisa membangun Kota Medan lebih baik lagi. Ahyar Nasution yang baru dinyatakan sembuh dari COVID-19 ini maju bersama politisi PKS Salman Al-Farisi di Pilkada Kota Medan. Keduanya diusung PKS dan Partai Demokrat. Kini Ahyar dan Salman mengaku masih menyusun strategi serta program kerja sebelum mengumumkan pencalonannya secara resmi. Dari Medan, Sumatera Utara, Said Ilham, iNews melaporkan. Pemirsa, buruh menggelar unjuk rasa di depan gedung DPR RI. Dalam aksinya, massa menuntut pemerintah menghentikan pembahasan RUU Omnibus Law karena dinilai merugikan kesejahteraan buruh. Massa buruh dari berbagai organisasi kembali berunjuk rasa di depan gedung MPR DPR Senayan, Jakarta, Selasa siang. Mereka datang dari berbagai kawasan industri se-Jabodetabek. Mereka menuntut pemerintah menghentikan pembahasan rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja yang dinilai merugikan kesejahteraan buruh. Selain soal Omnibus Law Cipta Kerja, massa buruh juga meminta para wakil rakyat ikut mencegah PHK buruh besar-besaran di tengah pandemi COVID-19 dan ancaman resesi ekonomi. Tanggapi aspirasi massa buruh, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko temui pengunjuk rasa. Sufmi menjelaskan bahwa nantinya Panja akan kembali meninjau sekaligus menerima aspirasi demonstran sebagai inventaris masalah. Kehadirannya bersama Balik dan Panja serta jajaran DPR berkomitmen untuk terus merevisi RUU Omnibus Law hingga sesuai aspirasi para pekerja. Ya, pada hari ini DPR RI dan Panja Balik menerima aspirasi dari serikat pekerja yang ada di Indonesia. Mereka minta supaya apa yang sudah disepakati dalam pembentukan tim perumus hasil-hasilnya itu kemudian diperjuangkan untuk diakomodir di RUU Cipta Kerja, khususnya klaster tenaga kerja. Dan kami sudah ada kesepahaman dan hasil dari tim perumus dengan tim serikat pekerja, dan mereka datang pada hari ini memberikan dukungan, memberikan supporting kepada DPR RI untuk memperjuangkan aspirasi mereka.
Selain itu, sejumlah petugas kepolisian juga bersiaga di lokasi aksi untuk menertibkan arus lalu lintas. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui suasana terkini aksi unjuk rasa di sekitar gedung DPR Jakarta, sudah ada rekan kami Baby Kristami di lokasi. Ya, Baby, apakah massa masih berkumpul di gedung DPR saat ini? Selamat sore April, Anissa juga pemirsa. Aksi demo di depan gedung DPR masih berlangsung hingga saat ini, yang dimana memang untuk saat ini masa aksi tergabung dalam mahasiswa se-Jabodetabek yang didominasi mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Jakarta yang jumlahnya ada sekitar 50-an. Dan memang jika dilihat dari tempat kami melaporkan saat ini, pada saat ini terlihat pula bahwa mereka membawa baliho serta spanduk yang menyuarakan aspirasi mereka untuk menolak RUU Omnibus Law atau Cipta Kerja, di mana menurutnya bahwa RUU Cipta Kerja ini menyengsarakan buruh. Bisa dilihat pula bahwa di sini kebanyakan alma mater Universitas Muhammadiyah Jakarta mendominasi kumpulan aksi massa pada sore hari ini. Jika sebelumnya ada ribuan aksi massa atau massa aksi yang ada di depan gedung DPR yang tergabung dari buruh yang juga tergabung dalam KSP atau Konfederasi Serikat Pekerja Internasional. Namun tadi sekitar pukul 3 sudah membubarkan aksinya setelah Wakil DPR Suki Dasko sudah menemui mereka dan ikut berorasi di depan gedung DPR. Untuk saat ini kami juga dapat menginformasikan untuk arus lalu lintas terlihat ramai lancar, dan untuk di Jalan Gatot Subroto masih ditutup hingga saat ini. Memang di Jalan Gatot Subroto ini sudah ditutup sejak pukul 11 siang tadi, dan kendaraan yang melintas hanya diperuntukkan untuk busway. Di jalur busway ini boleh melintas, namun untuk di Jalan Gatot Subroto masih ditutup hingga sekarang. Dan nantinya pula untuk demo yang saat ini masih berlangsung masih belum ditentukan sampai jam berapa. Mereka terus menyuarakan mengenai mereka tidak setuju untuk UU nomor 13 tahun 2013 direvisi karena menyengsarakan buruh. Kembali ke Anda, Anissa April. Baik, terima kasih Baby Kristami melaporkan langsung dari depan gedung DPR RI Jakarta. Pemirsa, gelombang penolakan RUU Omnibus Law Cipta Kerja juga terjadi di sejumlah daerah. Kelompok buruh dari Banten konvoi menuju gedung DPR RI untuk bergabung dengan massa lain yang berunjuk rasa. Sementara di Surabaya, demonstran memaksa buruh yang sedang bekerja untuk ikut demo sehingga berujung keributan. Kelompok buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI Banten konvoi menuju gedung DPR RI Jakarta. Sepanjang jalan, perwakilan demonstran berorasi menyampaikan penolakan kepada pasal-pasal yang dinilai merugikan buruh dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Kelompok buruh ini bergabung dengan serikat pekerja lainnya untuk berunjuk rasa di depan gedung DPR dan akan terus mengawal pembahasan RUU Omnibus Law Klaster Ketenagakerjaan. Seluruh Indonesia turun aksi ke jalan dengan tujuan satu, bahwa kita minta supaya RUU Omnibus Law Klaster Ketenagakerjaan itu dicabut, karena kita tahu bahwa isi dari Klaster Ketenagakerjaan itu adalah mendegradasi mendegradasi kesejahteraan dari serikat pekerja atau dari anggota kita, seperti itu. Hari ini berapa banyak yang turun? Kita dari Provinsi Banten itu hampir 10.000 yang turun. Sementara di kawasan industri Rangkut, Sier, Surabaya, Jawa Timur, kelompok buruh yang berunjuk rasa memaksa buruh-buruh yang sedang bekerja untuk berdemonstrasi. Keributan terjadi antara serikat buruh dengan staf dan petugas keamanan yang tidak mengizinkan pegawainya ikut unjuk rasa. Bahkan sejumlah demonstran sempat menganiaya pegawai perusahaan dan merusak sejumlah fasilitas. Namun aksi brutal sekelompok demonstran buruh ini berhasil dicegah polisi agar tidak meluas. Demonstran pun melanjutkan agendanya untuk berunjuk rasa di depan kantor DPRD Jawa Timur. Perwakilan sampai dalam 16 hari.
Sementara demonstran dari buruh dengan dukungan mahasiswa konvoi menuju kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan siang tadi. Tujuan mereka menyampaikan aspirasi kepada anggota Dewan terkait penolakan rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja yang masih dibahas DPR dan pemerintah. Demonstran menolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja karena berpotensi merugikan pekerja seperti penghapusan upah minimum kota maupun provinsi, pemberlakuan sistem outsourcing, menghilangkan jaring pengaman tenaga kerja yang berdampak pada potensi PHK massal dan hilangnya pesangon. Unjuk rasa menolak RUU Omnibus Law Ciptaker juga digelar di Medan, Sumatera Utara. Ratusan buruh dari berbagai serikat berunjuk rasa di depan kantor DPRD Sumatera Utara. Dengan membawa spanduk dan poster, demonstran protes pembahasan RUU Omnibus Law Ciptaker di tengah pandemi COVID-19 yang dinilai berpotensi menyengsarakan kaum pekerja. Namun demo yang digelar di tengah pandemi COVID-19 ada sejumlah buruh yang melanggar protokol kesehatan dengan tidak memakai masker. Pemirsa, RUU Omnibus Law Cipta Kerja dinilai merugikan bagi pekerja oleh serikat buruh. Aksi penolakan terus bergulir baik di ibu kota maupun di daerah. Gelombang penolakan rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja terus bergulir baik di ibu kota maupun daerah. Berkali-kali sejumlah kelompok buruh menggelar unjuk rasa di depan gedung DPR RI Jakarta. Mereka datang secara bergelombang, konvoi kendaraan dari kawasan kerja masing-masing. Demonstran menilai RUU Cipta Kerja merugikan para buruh dan tidak tepat jika dipaksakan untuk dibahas di tengah pandemi COVID-19. Mereka meminta agar pemerintah fokus menyelesaikan masalah ekonomi yang timbul akibat pandemi agar tidak berimbas pada buruh seperti PHK besar-besaran. Tak hanya di DPR, demonstrasi menolak RUU Cipta Kerja juga pernah digelar ratusan buruh di depan Istana Merdeka, Jakarta. Mereka meminta agar pemerintah menghentikan pembahasan RUU Cipta Kerja yang dinilai akan merugikan kesejahteraan buruh. Demonstran juga meminta pemerintah membuat kebijakan yang dapat melindungi para buruh dari pemutusan hubungan kerja atau PHK massal yang sudah terjadi selama beberapa bulan terakhir akibat pandemi COVID-19. Kelompok buruh di sejumlah daerah juga tak ketinggalan menggelar unjuk rasa. Mereka berbondong-bondong menyuarakan penolakan mereka terhadap RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Penolakan buruh berdasar beberapa poin yang dinilai kontroversial dalam klaster ketenagakerjaan. Di antaranya, rencana mengatur sistem upah per jam dikhawatirkan bisa menghilangkan sistem upah minimum. Jika bekerja kurang dari 40 jam, buruh berpotensi mendapat penghasilan di bawah upah minimum. Tidak hanya upah, buruh khawatir kehilangan pesangon saat pemutusan hubungan kerja bila aturan tersebut diubah menjadi tunjangan PHK. Selain itu, pasal dalam RUU Sapu Jagat yang mengatur tenaga kerja asing dinilai menjadi celah bagi TKA untuk masuk ke pasar kerja Indonesia. RUU Cipta Kerja juga dinilai akan menghilangkan sanksi pidana bagi perusahaan yang tidak memenuhi tanggung jawab pada pekerja sehingga tidak akan memiliki efek jera atas tindakannya. RUU Omnibus Law Cipta Kerja kini sedang digodok pemerintah dan DPR. Selain itu, DPR juga sepakat membentuk tim kerja dengan sejumlah serikat buruh untuk membahas detail klaster ketenagakerjaan agar mendapat titik temu. Tim Liputan iNews melaporkan.